kenapa nyala? Jangan-jangan mau syuting YouTube lagi. Ayolah kita syuting YouTube aja. Ya, halo para Ancis, balik lagi di channel kesayangan kita semua, Ancis Cupang Depok YouTube. Ya, sekarang kita mulai masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu kita mulai masuk ke timeline budidaya ikan cupang atau ngebreed ikan cupang atau ngawinin ikan cupang. Ya, kita mulai masuk di bagian yang paling mengasyikan, yang paling indah, yang paling seru-seru tapi bikin penasaran, seru-seru tapi bikin kesel, seru-seru tapi bikin gimana lah gitulah, nano-nano lah pokoknya. Karena di dalam percupangan itu, sekali lagi gue bilangin ya, di dalam percupangan itu nggak ada kata-kata pastinya kayak gini. Nanti kalau kayak gini enaknya diapain ya, nggak pasti tuh. Karena setiap kriteria cupang itu memiliki posisinya masing-masing, memiliki perannya masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing, dan akan mengakibatkan perjalanan atau episode-episode yang bakal berbeda juga, kayak gitu. Jadi sekarang kita mulai masuk ke yang namanya timeline budidaya ikan cupang. Jadi sebelumnya kalau misalnya kalian ngikutin ini, dan harus ngikutin sih sebenarnya ya, harus ngikutin ini karena ini udah mulai dibikin secara teratur, udah dibikin secara sistematis dari awal sampai akhir, sampai kita benar-benar ngejodohin, sampai benar-benar kita niat, sampai benar-benar kita pengen, sampai akhirnya nanti benar-benar dapat cupang umur 4 bulan. Nah, kita mulai masuk di timeline ikan cupang. Nah, sebelum itu kita ngomongin tentang cupang betina sama cupang jantan dulu. Sebelum kalian ngawinin, kalian udah harus menyiapkan ikan cupang yang siap. Siap ya, ini yang siap. Yang pertama adalah dia siap untuk kawin. Yang kedua, umurnya udah siap. Yang ketiga, badannya juga udah siap, size-nya udah siap. Kenapa gue bilang siap? Kenapa gue bilang nggak langsung ada patokan 3 cm, 4 cm, atau 4 bulan, atau 5 bulan, atau 6 bulan, atau 7 bulan gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kawin itu ya cupang bisa-bisa aja kawin gitu. Cuman yang siap ini belum tentu semuanya cupang siap. Itu ke siap umur. Nah, di siap umur ini nggak selalu ya, karena ada yang bilang juga harus 4 bulan lah, harus 3 bulan lah, harus 6 bulan lah, harus 8 bulan sih. Ya sebenarnya kayak gitu-gitu tuh nggak selalu harus saklek, harus jadi 8 bulan, harus jadi 6 bulan, nggak selalu. Cuman yang pasti kalian harus lihat dulu si umurnya ini udah siap. Itu dilihat dari dia mulai ngeluarin buih-buih, dia mulai ngeluarin bubble nest. Nah berarti itu dia umurnya sebenarnya udah siap. Bang, kalau misalnya terlalu muda gimana? Ah, nggak juga lah ya, biasanya yang terlalu muda juga menghasilkan burayak yang banyak gitu. Jadi sebenarnya indikasi utamanya adalah yang berbuat busa aja gitu. Dan yang tua juga kadang-kadang juga makanin burayak segala macam. Itu menurut gue juga nggak terlalu pasti. Cupang yang siap dan sehat. Nah, kalau misalnya cupang yang siap dan sehat, nih lo harus bisa pastiin kalau cupang itu bener-bener makanannya tuh yang bergizi, makanannya tuh yang bener-bener makanan-makanan yang alami lah, yang ngebuat dia sehat, yang ngebuat dia gacor, yang ngebuat dia bener-bener udah pengen kawin. Itu harus lu siapin. Itu adalah siap mentalnya, karena ada cupang yang udah tua, yang udah sehat tapi nggak mau kawin, maunya ngedok aja di toples. Itu belum tentu juga mau kawin. Jadi dilihat juga mentalnya juga harus bagus, mentalnya juga harus siap untuk kawin. Kita mulai masuk ke timeline ya. Misal sekarang hari Minggu. Nah, kalau misalnya sekarang hari Minggu, di hari Minggu lu ngejodohin cupang, nanti di hari Seninnya lu udah mulai nyampurin. Nah, bagaimana sih untuk mencari cara penjodohan yang paling baik? Coba lu tengok ke IGTV. Di IGTV ada tuh cara ngejodohin yang paling ideal kayak apa. Nah, di hari Senin lu mulai masukin. Nanti lu lihat aja itu nggak ada busa atau ada busa, masukin aja udah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kadang-kadang si cupang ini memang maunya itu
bikin busanya itu ketika ada ceweknya, atau si cupang ini nggak ada ceweknya, nggak ada ceweknya juga bikin busa. Tapi itu tergantung banget. Jadi kalau misalnya emang tadinya dia bikin busa terus ternyata pas dijodohin nggak bikin busa, ya udah gabungin aja, itu mah urusan belakangan. Ini kita mulai masuk ke proses perkawinan normal. Nah tadi kan hari Senin udah kita mulai masukin ya. Nanti kalau misalnya dia normal biasanya itu 3 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu ini dia udah selesai kawin. Indikasinya gimana? Ntar lah pokoknya ya, secara jelas kita ngomongin di bab-bab selanjutnya. Bab di pas setelah penjodohan atau setelah perkawinan, nanti kita bakal ngebahas. Cuma yang pasti kalau misalnya cupang udah selesai kawin itu, lu bisa center buihnya, lu bisa amatin secara sesama. Ya di situ pasti ada telurnya. Itu udah kayak ketombe lah. Jadi ketahuan mana busa yang ada telurnya, mana busa yang ada telurnya. Itu bisa ketahuan banget lah. Terus abis itu lu liatin juga si cewekannya itu biasanya lebih ramping. Nah kalau ceweknya lebih ramping, ya berarti itu udah kelar kawin. Nah setelah itu biasanya di hari keempat setelah itu berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah di hari Minggu ini si burayaknya udah nyebar. Nah kalau si burayaknya udah nyebar, ini kalau di Encis ya, kalau di Encis tuh lebih seneng diangkat langsung burayaknya. Burayaknya lagi, bapaknya langsung diangkat. Habis bapaknya langsung diangkat, udah deh tuh selesain artemianya diselesain, habis itu dikasih makan artemianya. Setelah itu udah kalian tinggal tunggu si burayak itu sampai 14 hari. Jadi 1 hari sampai 14 hari itu dikasih artemia. Kasih artemia terus habis itu nanti si burayaknya itu setelah umur 2 minggu itu baru dikasih kutir. Udah dikasih kutir, nanti gede sampai umur 1 bulan itu udah mulai kelihatan tuh warnanya, udah mulai kelihatan. Ada yang warna biru kalau misalnya fancy, ada yang warna selo kalau misalnya koi, ada yang warna-warna lain lah kayak gitu. Cuma biasanya sih warnanya cuma ada 2, selo atau enggak si fancy, atau warnanya bakal jadi biru burayaknya. Nah di umur 1 bulan udah mulai kelihatan warnanya, dan di umur 2 bulan itu udah mulai banget kelihatan warnanya ya. Terus habis itu di umur 3 bulan itu di umur 1 bulan itu udah boleh tuh dikasih makan encu. Umur 1 bulan ya, itu udah boleh dikasih makan encu. Umur 1 bulan dengan pertumbuhan yang normal itu udah bisa dia makan encu. Setelah itu di umur 2 bulan itu dia udah bisa makan cacing. Karena cacing kan size-nya udah mulai gede ya. Nah di umur 2 bulan tuh boleh dikasih makan cacing. Di umur sebelum 2 bulan jangan dulu. Kenapa? Karena pencernaannya masih kurang bagus. Nah nanti di umur 3 bulan nanti barulah dimasukin ke ember. Boleh ember ini, boleh ember yang 25 kilo, atau kalau misalnya memang mau ditaruh di botol aqua sih boleh aja, terserah. Itu di umur 3 bulan. Di umur 3 bulan kenapa udah harus dipisahin? Karena cupang ini yang dilihat itu adalah mentalnya sama warnanya. Nah ketika dia bareng-bareng itu biasanya mentalnya masih jelek. Nah ketika dia dipisah, mentalnya jadi nambah, warnanya juga jadi nambah. Nah setelah itu ditaruh di ember nih selama 1 bulan. Berarti di umur 4 bulan nanti udah mulai masuk ke toples. Itu udah mulai dah kalian bisa ngejual, udah bisa nilai foto, udah bisa kalian menghasilkan uang. Bagaimana? Alhamdulillah nggak tuh? Itu kalau misalnya normal. Gimana kalau misalnya kondisinya tidak normal? Kawinnya itu biasanya dia nggak selalu melulu 3 hari ya. Nah, jadi sebenarnya banyak lah faktor-faktor yang ntar kita bakal bahas. Ini kita ngomongin tentang timeline-nya aja secara singkat. Itu dari 0 sampai seminggu kayak gini, dari seminggu sampai sebulan kayak gini, dari sebulan sampai 4 bulan kayak gini. Kita ngomongin itu aja dulu. Karena nanti kita bakal ada bahasan-bahasan yang lebih spesifik kenapa si jantan sama si perempuan itu nggak mau kawin segala macam. Nanti kita bakal ngomongin secara spesifik yang itunya. Cuman kita ngomongin tentang kawinnya itu apakah selalu 3 hari? Enggak. Karena biasanya kawinnya itu bisa sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu. Jadi kalian liatin aja. Berarti gimana cara liatnya? Itu kawinnya normal atau itu kawinnya nggak normal? Jadi indikasinya adalah coba kalian lihat aja si busanya. Kalau misalnya masih ada busanya, berarti biarin aja dulu. Jangan-jangan bahkan itu udah kawin tapi telurnya nggak banyak. Atau bisa juga telurnya emang nggak kelihatan sama mata gitu, jadi dia numpuk di tengah, atau pokoknya nggak kelihatan lah sama mata, tahu-tahu udah netes aja. Jadi biarin aja dulu. Kadang-kadang bahkan yang belum selesai kawin diangkat, malah nanti dia di stres tuh si bapaan sama si ceweknya, jadi nggak mau kawin lagi.
Terus pokoknya ditungguin aja, selama dia masih ada busa ya biarin aja dulu. Itu masih ada kans untuk dia kawin. Tapi kalau misalnya dia udah nggak ada busa, udah mendingan diangkat aja. Udah seminggu nggak ada busa, nggak ada perkembangan apa-apa, dia gandengan aja, dia berantem aja, udah angkat aja. Kalau udah seminggu ya, bahkan kalau misalnya 4 hari nggak ada busa, udah angkat aja lah kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia masih bareng-bareng, terus masih ada busa dikit-dikit, ya udah itu tungguin aja. Nah terus habis itu biasanya permasalahannya adalah kalau misalnya nggak bikin busa pas lagi jodoh, kan gue udah bilang kalau itu ya, itu mah tinggal masukin aja udah. Itu kadang-kadang nggak berpengaruh sama sekali. Kadang-kadang dia bikin busanya itu pas lagi kawin, kadang-kadang dia malah nggak bikin busa, tahu-tahu udah nelor, tahu-tahu udah netes tuh, ada yang kayak gitu tuh. Jadi memang ya diliatin aja lah proses-proses yang kayak gitu. Nah itu kalau ngomongin tentang yang nggak normal. Kalau yang nggak normal biasanya sih berkisaran tentang itu aja, kawinnya lama, terus burayaknya itu nggak gede. Kalau burayaknya nggak gede itu yang harus kalian perhatiin adalah 3. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah perawatan. Nah itu coba kalian perhatiin banget, entah burayaknya nggak gede, entah burayaknya mati, entah yang lain-lain, itu harus balik lagi ke 3 itu. Yang pertama kita ngomongin tentang tempat ya. Burayak nggak gede bisa jadi karena tempatnya terlalu kecil. Karena tempatnya terlalu kecil jadi burayaknya juga nggak gede-gede. Coba misalnya ada orang yang halamannya besar sama orang yang halamannya kecil, lebih seger mana? Pasti yang lebih seger yang halamannya besar kan, karena dia juga bisa gerak, walaupun sebenarnya makanannya juga sedikit, tapi paling enggak dia tuh bisa gerak. Kalau gue sih ngeliatnya selalu kayak gitu. Nah kalau masalah yang idealnya gimana bang, ntar lah kita bahas, kita cuma ngomongin timeline-nya aja nih. Nah terus juga makanan. Nah makanan juga seporsinya ya. Jadi kalau makanan nih lu harus bisa memastikan kalau dia itu nggak nyisa di hari berikutnya. Kalau dia nyisa di hari berikutnya berarti makanan yang lu kasih itu adalah kebanyakan. Tapi kalau misalnya lu kasih makan terus abis itu 30 menit atau 1 jam itu makanan yang udah habis, berarti itu adalah kedikitan. Oke? Terus yang ketiga adalah perawatan. Nah kalau yang perawatan lu harus benar-benar bisa ngeliat lah bagaimana cupang yang sakit, bagaimana air yang kotor, lu harus bisa lihat itu. Jadi lu harus udah bisa menangani kayak gitu-gitu. Ya timelinenya sih kayaknya itu aja. Misalnya lu ngawinin di hari Minggu, biasanya kalau normal itu bakal selesai kawin di hari Rabu. Nanti di hari Rabu bapaknya tetap kasih makan, emaknya kasih makan tetap tuh di perhari-harinya. Nah dikasih makannya jangan lupa kasih makan cacing, karena cacing itu nggak merusak si buih-buihnya. Kalaupun nanti misalnya ada burayaknya, si cacing itu akan tetap di bawah. Tapi kalau misal kutu air, encu, itu kadang-kadang dia bisa mengganggu si burayak ya. Tapi sih selama ini gue belum pernah lihat sih, mungkin ada yang udah pernah ngeliat, tapi kalau gue sih belum pernah ngeliat burayak dimakan sama kutu air, burayak dimakan sama cacing. Kalau misalnya burayak makan cacing, burayak makan encu, terus tiba-tiba dia kekenyangan, gue pernah lihat, terus habis itu mati. Burayak makan kutu air kebanyakan, gue pernah lihat, habis itu mati. Itu pernah lihat gue. Cuman kalau misalnya mereka makan burayak, kayaknya gue belum pernah lihat sih. Tapi kayaknya mungkin ada ya, gue nggak tahu lah ya. Terus udah gitu, setelah itu ya udah dikasih makan. Hari Rabu itu tadi dia udah nelor, ceweknya angkat. Nanti 4 hari kemudian udah mulai nyebar burayaknya. Burayaknya udah mulai nyebar, kalau diincis bapaknya angkat, anaknya kasih Artemia sampai umur 2 minggu. Nanti di 2 minggu udah kasih makan, habis di 2 minggu nanti kita kasih makan kutu air sampai di umur sebulan. Nah di umur sebulan boleh dikasih makan encu biar nambah gede dia, biar gedenya cepat. Di umur 1 bulan sampai ke 2 bulan itu boleh makan encu, boleh makan kutu air. Nanti di umur 2 bulan boleh kalian kasih makan cacing biar nambah cepet lagi. Tapi sih sebenarnya utamanya adalah kutu air, kayak gitu aja. Di umur 3 bulan nanti udah mulai mecah warnanya, terus habis itu dia udah mulai indah, baru masukin ke toples atau ember 25 kilo, kayak gitu aja. Nanti di umur 4 bulan ikannya diangkat, habis itu boleh ditaruh toples, habis itu difoto, habis itu dibeli sama orang, habis itu kalian merasakan bahwa main cupang itu adalah chic.